Setelah episode 6 kemarin di mana Sung Jinwoo berhasil mengalahkan Kargalgan dan menyelesaikan dungeon yang setara dengan level S dari Guild Hunter, kali ini kita bakal bahas nih spoiler episode 7 yang penuh dengan kejutan. Kali ini Jinwoo menggemparkan seluruh Korea dan kita bakal lihat bagaimana dia semakin menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Sehari setelah pembasmian gate dari Guild Hunter, keesokan harinya suasana di depan kantor Asosiasi Hunter jadi sangat heboh. Lee Min Sung, seorang artis terkenal yang ternyata juga seorang Hunter Rank A, akan diumumkan secara resmi hari itu. Makanya banyak wartawan nih yang datang untuk meliput acara tersebut. Namun yang membuat suasana semakin panas adalah kedatangan dua Hunter terkuat dari Korea Selatan, yaitu Choi Jong-in, ketua dari Guild Hunter, dan Baek Yoon-ho, ketua dari White Tiger Guild. Kedua Hunter ini sempat dianggap oleh Kim Tae-gyo, ketua Reaper Guild, sebagai orang-orang yang datang untuk merekrut Lee Min Sung. Tentu saja pertanyaan ini tuh langsung memicu emosi keduanya dan membuat suasana semakin tegang. Jinwoo yang ada di sana tidak terlalu peduli dengan keributan yang terjadi. Dia hanya ingin masuk ke kantor Asosiasi Hunter untuk urusan pribadinya. Sayangnya pengawal Lee Min Sung malah mengusirnya. Tetapi untung saja tuh di sana ada Go Gun-hye, ketua Asosiasi Hunter Korea Selatan. Dia menjelaskan bahwa Sung Jinwoo adalah tamu khusus dari guild dan langsung diizinkan untuk masuk. Setelah itu pengamanan gedung pun langsung diperketat tanpa mempedulikan apa yang diinginkan Lee Min Sung. Di dalam gedung, Choi Jong-in dan Baek Yoon-ho sudah menunggu lebih dari 1 jam untuk evaluasi dari Sung Jinwoo. Sebelum masuk, Sung Jinwoo diminta untuk menunjukkan kekuatannya. Dia pun mengeluarkan satu bayangan yang tampak lemah di mata Go Gun-hye yang tidak puas dan mencoba sedikit memprovokasi Jinwoo. Namun, Jinwoo malah mengeluarkan lebih banyak bayangan dari jenderalnya dan memberitahukan kalau dia masih bisa mengendalikan 100 pasukan lagi. Choi Jong-in dan Baek Yoon-ho yang ada di tempat tersebut jelas terkejut dengan kemampuan Sung Jinwoo yang luar biasa. Setelah evaluasi ulang, Jinwoo pun resmi menjadi Hunter Rank S ke-10 milik Korea Selatan, yang menandakan statusnya sebagai salah satu Hunter terkuat. Berita mengenai status baru Sung Jinwoo sebagai Hunter Rank S ke-10 Korea Selatan pun cepat menyebar, bahkan sampai ke sekolah adiknya, Sung Jin-a. Nah, di depan kantor asosiasi, Jinwoo tuh sudah dikerubungi wartawan yang ingin mewawancarainya. Baek Yoon-ho yang melihat situasi ini sempat ingin membantu agar Sung Jinwoo bisa pergi dengan aman. Tapi Sung Jinwoo malah menghilang begitu saja. Dalam sekejap dia sudah menghilang di samping Baek Yoon-ho. Baek Yoon-ho yang sudah beberapa kali bertemu dengan Jinwoo akhirnya sadar kalau Sung Jinwoo bukan hanya lebih kuat dari dirinya, tetapi juga lebih kuat dari Choi Jong-in. Baek Yoon-ho mulai berpikir bahwa Sung Jinwoo sepertinya adalah seorang hunter yang bisa terus berkembang dan menjadi semakin kuat seiring waktu. Setelah diumumkan sebagai Hunter Rank S, Jinwoo merasa perlu membeli perlengkapan baru. Namun saat dia mengunjungi rumah lelang terbesar di sana untuk mencari senjata, dia kecewa banget karena tidak ada perlengkapan yang cukup kuat untuknya. Bahkan Sung Jinwoo sadar kalau perlengkapan yang dijual di toko khusus miliknya jauh lebih murah daripada di dunia nyata. Hal ini membuatnya tidak hanya menjadi hunter terkuat, tetapi juga memiliki akses ke barang-barang paling kuat dan bisa dia jual murah untuk menjadi semakin kaya. Keesokan harinya, hidup Jinwoo sebagai sensasi nasional benar-benar mulai sibuk. Para wartawan terus mengikutinya kemanapun dia pergi, dan dia harus menghadapi kerumunan yang tidak pernah berhenti mengikuti setiap langkahnya. Nah, makanya saat malam hari tiba dan Sung Jin-a sudah tertidur, Jinwoo menyadari kalau mulai sekarang hidupnya akan semakin sibuk. Karena itu, dia merasa adiknya mungkin akan dalam bahaya. Nah, makanya untuk itu dia memerintahkan salah satu bayangannya untuk menjaga Jin-a. Tidak hanya itu, Jinwoo juga membuat pengamanan ketat di seluruh lingkungan sekitar mereka. Keesokan harinya, Sung Jinwoo berangkat untuk menjalankan misi baru. Kali ini misinya adalah untuk menaklukkan dungeon Kastil Iblis.
Begitu dia memasuki dungeon, Jinwo langsung mendapat notifikasi misi untuk mengalahkan Raja Iblis Baran yang berada di lantai paling atas. Nah, di sini Jinwo langsung memulai di lantai 76. Jinwo menguji kekuatan Tusk yang memegang Orb of Avarice. Tanpa diduga, hanya dengan satu mantra api, Tusk bisa meratakan seluruh lantai tersebut. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Scene pun berpindah ke luar dungeon, di mana ada dua hunter yang sedang berpatroli di sebuah pulau kecil. Mereka berdua, seorang warrior dan seorang mage, sedang bertugas untuk mencari gate yang mungkin muncul dalam waktu 3 hari. Saat sedang berpatroli, mereka terkejut oleh serangan monster semut raksasa yang tiba-tiba muncul di sana. Balik lagi nih ke dalam dungeon, Jinwo yang sudah bersama pasukan bayangannya merasa bahwa mereka sedang mencari sesuatu yang sangat penting, yaitu Entry Permit. Jinwo pun memutuskan untuk membagi pasukannya menjadi 6 bagian dan menyuruh mereka untuk berpencar. Dalam waktu singkat, pasukannya langsung mendapat banyak XP dan Jinwo juga mendapatkan petunjuk yang lebih jelas. Setelah beberapa hari, Jinwo sadar kalau strateginya sangat efektif karena pasukannya terus naik level dan cepat, dan sekarang dia juga sudah mencapai lantai 80 dan di sana dia mulai merasakan keberadaan musuh yang lebih kuat. Jinwo pun menyadari kalau lawannya itu memiliki kecerdasan yang lebih tinggi karena mereka bisa membaca formasi pasukan bayangan Sung Jinwo. Jinwo pun mulai merencanakan strategi baru. Saat melakukan pencarian, musuh yang dihadapi ternyata adalah pasukan elit iblis yang bisa mengalahkan tank dengan mudah. Meski begitu, Jinwo tidak takut dan maju seorang diri untuk mengalahkan 3 pasukan elit. Setelah mengalahkan mereka, dia membiarkan satu orang yang ketakutan untuk menyerah. Setelah berhasil mengalahkan pasukan elit iblis, Jinwo bertemu dengan salah satu pasukan yang mengaku sebagai gadis bernama Esil. Dia menjelaskan bahwa pasukannya bergerak dengan tujuan melindungi lantai 80. Setelah memberikan penjelasan lebih lanjut, Jinwo memutuskan untuk melepaskannya. Namun tak disangka, Esil malah mencoba menyerang Sung Jinwo. Serangannya gagal dan akhirnya dia kembali menyerah. Jinwo memutuskan untuk melepaskan gadis tersebut untuk kesekian kalinya setelah mengetahui bahwa entry pass yang dia cari ada di klan milik Esil. Perjalanan Jinwo pun dilanjutkan dengan Esil yang mengajaknya menuju klannya. Selama perjalanan, Esil menceritakan lebih banyak tentang dunia iblis dan bagaimana mereka sebenarnya berasal dari dunia iblis dan berakhir di dungeon tersebut. Esil juga memberitahu Jinwo bahwa mereka bersiap untuk sebuah perang besar yang membuat ekspresi Esil menjadi sangat serius. Nah, saat mencoba untuk menggali informasi lebih dalam, sesuatu yang misterius terjadi. Esil tiba-tiba mengalami glitch yang menghalangi Jinwo mendapatkan informasi lebih lanjut. Apalagi setelah glitch itu, Esil malah pingsan. Di dunia luar, kekacauan semakin meluas. Seekor monster semut keluar dari dungeon dan mulai merusak segalanya. Monster ini membantai penduduk pulau dan bahkan membunuh beberapa hunter dengan rank E, D, dan C. Kekuatannya bisa dibilang setara dengan hunter rank B. Kekacauan yang ditimbulkan begitu mengerikan dan menurut Gogunhe, semut itu terbang sejauh 150 km dari Pulau Jeju menuju sebuah pulau kecil di Jepang, yang menunjukkan bahwa semut tersebut juga bisa mencapai pulau-pulau lain di Korea Selatan. Jepang yang memiliki sistem pengelolaan hunter yang lebih baik saja itu merasakan kerugian besar, apalagi Korea yang tidak lebih baik dari Jepang. Setelah rapat yang berlangsung, Wo Jinchol memberitahu Gogunhe bahwa Hwang Dongsu berencana ikut dalam raid Pulau Jeju. Namun pihak asosiasi menaruh curiga karena Hwang Dongsu hanya ingin mengincar Sung Jinwo. Selain itu, Wo Jinchol juga memberi informasi bahwa seorang hunter level negara dari Amerika telah menghubungi asosiasi hunter Korea. Sementara itu, kembali ke posisi Sung Jinwo. Esil yang baru saja terbangun menyadari bahwa Jinwo telah melindunginya dari iblis lantai 80. Esil pun menjelaskan bahwa iblis akan menyerang jika mereka berbeda ras.
Nah, setelah beberapa saat, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Kastil Iblis. Sesampainya di sana, Ezil langsung menuju ruang singgasana untuk mengenalkan Jinwo yang membuat ayah Ezil sangat panik. Bagaimana tidak, ayah Ezil tahu betul kalau Jinwo membawa ratusan pasukan. Ayah Ezil juga sadar bahwa klannya adalah klan yang paling lemah di antara 20 klan iblis. Jadi ia bertanya-tanya tentang niat Sung Jinwo. Ternyata Jinwo bukan hanya mendapatkan entry pass, tetapi juga meminjam Ezil untuk menjelajahi lantai berikutnya. Saat makan malam, Raja Borgon akhirnya memahami bahwa Ezil hanya akan dijadikan pemandu oleh Sung Jinwo. Makanya ia bisa setuju dengan syarat keselamatan anaknya bisa dijamin. Jinwo pun menerima entry pass dan membentuk party dengan Ezil yang memungkinkan mereka untuk berbagai XP. Perjalanan pun dilanjutkan. Di lantai 81, Ezil dan Jinwo mulai bergerak cepat. Ezil memberitahu Jinwo bahwa Raja Borgon atau ayahnya memberikan beberapa bingkisan untuk semua klan sebagai bagian dari negosiasi. Namun Jinwo sadar kalau mereka tidak terlalu akrab dan negosiasi itu hanyalah formalitas. Para klan iblis hanya akan tunduk jika ada yang lebih kuat. Makanya Jinwo kemudian melangkah maju sendirian untuk meratakan kastil pasukan iblis klan Garshi. Balik lagi ke dunia luar, tepatnya di lokasi asosiasi Hunter. Go Gunhei sudah berhadapan dengan Hunter level negara dari Amerika. Ternyata Hunter tersebut juga penasaran dengan Sung Jinwo. Nah, Hunter ini juga merupakan pimpinan dari guild yang diikuti oleh Hwang Dongsu di Amerika. Selain itu, Hunter ini ingin agar Hwang Dongsu dilarang masuk ke Korea karena bisa menimbulkan keributan berkelanjutan. Nah, setelah semua dibahas, Hunter tersebut akhirnya pamit dan mengatakan kalau Korea tertarik, dia bisa tuh membantu di raid Pulau Jeju dengan harga yang sesuai. Nah, setelah kepergian Hunter Amerika tersebut, Wo Jinchol memberi kabar bahwa persiapan raid di Pulau Jeju sudah siap dan Jepang akan mengirimkan bantuan. Kembali lagi nih ke posisi Jinwo yang telah menyelesaikan dan meratakan pasukan iblis hingga lantai 89. Di sini level Jinwo telah mencapai 87. Tak hanya itu, Igris dan Tank juga mencapai level maksimal dan meminta kenaikan pangkat yang disetujui oleh Sung Jinwo. Igris menjadi Elite Knight dan Tank menjadi Knight. Setelah itu, Ezil memberitahu Jinwo bahwa mereka akan memasuki lantai 90, yang berarti mereka akan menghadapi klan bangsawan tingkat tinggi. Masuk ke lantai 90, Jinwo melaju dengan sangat cepat. Di sini mereka berhadapan dengan klan Peitos dan klan Ricardo yang menempati posisi rank 4 dan rank 5 di dunia iblis. Jinwo menunjukkan dominasinya hingga lantai 98. Di lantai 98, Jinwo memberi instruksi pada Ezil untuk pulang karena ia berencana melanjutkan perjalanan sendiri. Namun Ezil tetap ingin ikut dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke lantai 98. Di dunia luar lagi, Hunter rank S dari Jepang, Kyoto Ryuji telah tiba di Korea. Ia langsung merasakan kehadiran orang kuat di bandara tersebut. Dan pengawal asosiasi Hunter memberitahu bahwa yang baru saja pergi adalah Hunter level negara dari Amerika. Setelah itu, Kyoto Ryuji bertemu dengan Go Gunhei yang tahu bahwa Ryuji adalah Hunter rank S yang hampir setara dengan Hunter level negara. Selain menjadi hunter terkuat di Jepang, guild yang dipimpin oleh Ryuji yaitu Draw Sword memiliki 11 hunter rank S dari total 21 yang dimiliki Jepang. Dalam pertemuan ini, Jepang menunjukkan berbagai penelitian yang telah mereka lakukan dan rencana matang mereka untuk raid Pulau Jeju. Ryuji mengusulkan rencana pasukan gabungan di mana hunter Jepang akan mengirimkan 10 rank S sebagai umpan untuk tentara semut, sementara hunter rank S Korea akan masuk ke sarang untuk membunuh Ratu Semut. Hal ini itu jelas banget menguntungkan Korea. Tetapi tentu saja Jepang juga mendapat keuntungan besar. Ryuji berniat mengklaim kemenangan dari raid tersebut agar bisa masuk sebagai salah satu hunter rank nasional yang akan menjadikan Jepang negara terkuat di Asia. Go Gunhei tahu banget dengan niat Ryuji, namun tawaran tersebut terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Akhirnya ia setuju dengan rencana tersebut. Di sisi lain, Sung Jinwo sudah mencapai lantai 100 dan akhirnya bertemu dengan target utamanya, Raja Iblis Baran.
Sampai situ dulu spoiler episode 7 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.